Oke, halo. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, hari ini materi setelah UTS ya, mengenai AHP. Jadi, kita sampai minggu depan kayaknya. Jadi, AHP nanti, hari ini saya hanya menjelaskan sekilas saja mengenai AHP, bagaimana untuk proses perhitungan atau penyelesaiannya. Nanti minggu depan baru saya bahas mengenai perhitungannya untuk penggunaan Excel ya. Nah, untuk materinya kan cuma dua ya, AHP sama profile matching. Jadi nanti sisa waktu sama seperti sebelumnya, nanti saya buat kelompok lagi untuk review jurnal ya. Nanti kalian searching jurnal yang websitenya, jurnal apa. Misal mau cari yang terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3. Jadi yang paling bagus Sinta 1. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Biasanya nanti ada di website jurnalnya itu ada sertifikat dia Sinta berapa di websitenya. Dia biasanya mencantumkan. Nah, di website jurnal barulah kalian cari SPK AHP dengan metode AHP ada atau tidak. Cari yang Sinta aja, yang terakreditasi. Kalau mau cari yang bahasa Inggris juga malah lebih bagus ya, yang internasional, jurnal teknologi atau engineering yang internasional juga boleh. Nanti di website jurnalnya baru kalian cari metodenya. Mungkin minggu depan baru saya buatkan link untuk pengelompokannya ya. Jadi untuk kelompoknya bisa sama seperti sebelumnya atau bisa dengan nanti anggota kelompok yang baru, silahkan. Jangan lupa untuk judulnya kalian bisa mulai cari-cari nanti mungkin mengenai AHP dan profile matching. Saya belum tahu apakah nanti ada metode yang mirip dengan AHP dan profile matching atau tidak. Seperti kemarin WP itu hanya saya tambahkan saja. Kita lanjut ke AHP. Jadi hari ini materinya hanya sekilas aja mengenai penyelesaian metode AHP. Nanti minggu depan kita bahas kembali mengenai perhitungannya, proses perhitungannya. Nah, untuk metode AHP jadi sama ya seperti metode yang lain, namanya juga pendukung keputusan. Jadi ini mendukung sebuah keputusan yang akan diambil gitu, tapi dengan metode AHP. Nah, di mana nanti ada tabel-tabel Sati ya. Nah, AHP sendiri ini dikembangkan oleh Thomas L. Sati dari Wharton School of Business pada tahun 70-an ya. Jadi di sini menggunakan model matematis dengan menentukan prioritas dari beberapa kriteria dengan melakukan analisa perbandingan berpasangan, pairwise comparison. Jadi nanti dipasangkan dari alternatif, ada beberapa alternatif, ada kriteria, nanti dipasangkan dari masing-masing kriteria yang ada dan dipasangkan juga antar alternatif dan kriteria yang ada. Hasil akhir dari proses AHP, jadi di sini adalah prioritas dari alternatif yang menjadi pilihan, sama aja ya seperti kemarin. Ini yang prioritas pertama, kedua, ketiga, keempat, berdasarkan dari hasil yang ada, nanti berupa persentase atau bilangan desimal. Yang tertinggi ya berarti itu yang diprioritaskan untuk dipilih. Seperti kemarin ya. Apalagi saya bayangin kalian 1,5 jam memilih 10 tempat wisata itu sangat kecil sekali ya, menyebutkan satu-satu mana aja tuh kemarin disebutkannya Taman Sari dan sebagainya. Oh iya, satu lagi. Soal di situ sudah saya tuliskan ya bahwa kalian memilih salah satu metode. Ada yang hanya menyebutkan tempat dan kriteria aja, tapi dia tidak menyelesaikan perhitungan. Mungkin karena soalnya di situ hanya sebutkan ya, tapi dari atas kan sudah dijelaskan dan sepertinya di grup juga saya sudah sebutkan bahwa diselesaikan dengan salah satu metode. Jadi bukan hanya disebutkan aja gitu. Itu juga otomatis ya sekian. Oke, kita lanjut untuk prinsip kerjanya. Nah, untuk prinsip kerja AHP, jadi menentukan tujuan sasaran sama ya.
untuk SPK sebelumnya, tujuan sasarannya apa, menentukan tempat wisata yang recommended, kriterianya apa aja, lalu alternatif pilihannya apa saja gitu. Lalu menyusun hierarki dari kriteria dan alternatif, memberi nilai, memeriksa konsistensi penilaian, dan menentukan prioritas yang terakhir. Misal di sini penentuan jurusan, ada mahasiswa baru, ada lulusan SMA, misal dia mau mengambil sebuah jurusan. Nah, yang dipertimbangkan di sini kriteria yang menjadi pertimbangan ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, fisika, biologi, praktek, dan kejuruan. Nah, ini panjang ya, banyak sekali. Jadi nanti minggu depan saya bahas lagi dengan data yang lebih sedikit mungkin ya, karena ini banyak sekali datanya. Dan di sini saya langsung menggunakan slide yang ada. Jadi ada 8 kriteria dengan 3 alternatif pilihan, teknik sipil, teknik elektro, dan TKJ, komputer dan jaringan. Jadi nanti yang dipasangkan untuk level pertama adalah masing-masing dari kriteria yang ada, level 2-nya adalah masing-masing dari alternatif. Berdasarkan mata pelajaran. Jadi masing-masing dari jurusan yang ada, dari 3 jurusan yang ada, dipasangkan tapi berdasarkan masing-masing mata pelajaran yang ada, sehingga nanti akan ada 8 kali perhitungan dengan proses yang sama. Karena itu ini banyak sekali. Karena itu hari ini kita hanya membahas prosesnya saja dulu. Nah, level 1, jadi di sini nanti akan pertama kali yang dihitung adalah atau yang dipasangkan adalah mata pelajaran yang ada, 8 mata pelajaran yang ada ya. Sehingga nanti di akhir itu akan diketahui bobot dan persentase dari masing-masing atau tiap mata pelajaran yang ada. Sekian persen matematika, sekian persen bahasa Indonesia, sekian persen fisika, sekian persen. Lalu masuk ke level 2 baru nanti akan diketahui persentase dari masing-masing alternatif yang ada. Tapi dari masing-masing mata pelajaran. Jadi persentase jurusan berdasarkan nilai. Nanti nilainya, ya berarti nilai dari masing-masing pelajaran. Jadi nanti bukan ada 3, berarti ada 3 kali 8, 24 data. Jadi nanti akan ada 24 data untuk yang level 2, karena di sini mata pelajarannya ada 8. Lalu yang terakhir, ini bukan jumlahkan ya, jumlahkan hasil level 1 dan level 2. Ini nanti dikali. Iya, maksudnya dijumlahkan ini nanti dikalikan. Pertama dikalikan terlebih dahulu dari antara level 1 dan level 2, baru nanti hasil dari masing-masing yang sudah dikalikan, baru nanti dijumlahkan. Nah, jadi nanti dari masing-masing persentase mata pelajaran yang ada nanti dikalikan dengan masing-masing persentase dari nilai masing-masing pelajaran yang ada. Sehingga nanti akan ada 24 data. 24 data. 8 data yang dijumlahkan gitu. Dari masing-masing ada. Jadi nanti matematika dikalikan dengan hasil dari matematika yang sipil, bahasa Indonesia dengan yang sipil, dan seterusnya. Nah, untuk level 1 di sini, ini adalah nilai dari mahasiswa baru yang akan memilih jurusan. Nilai fisikanya 60, kimianya 61, di mana di sini bobot nilainya ada 1 sampai 5, rendah, rendah menengah, menengah, menengah utama, dan utama. Jadi ini bobotnya berdasarkan si pengambil keputusan ya. Dia mau merangekan atau mengutamakan yang mana. Ini kita lihat bahwa fisika dia rendah, kimia rendah menengah, biologi rendah, praktek rendah. Yang tertinggi adalah bahasa Inggris, diutamakan ya berarti ini. Ini adalah nilai dari masing-masing bobot pada masing-masing pelajaran yang ada. Sehingga kita tahu bahwa bahasa Inggris ini diutamakan. Yang keduanya adalah bahasa Indonesia menengah utama ya.
Lalu masuk ke penilaian kepentingan. Di mana di sini ada 1, 3, 5, 7, 9. Ada juga 2, 4, 6, 8. Jadi di sini ada nilainya juga, tapi di sini belum dicantumkan ya untuk nilai 2, 4, 6, 8 itu berapa. Maksudnya keterangannya. Nanti minggu depan saya lengkapi untuk AHP, jadi hari ini sekilas dulu saja untuk proses perhitungan. Nah, untuk kepentingan di sini ada 1, 3, 5, 7, 9 dengan datanya ada sama, sedikit lebih penting, jelas lebih penting, dan mutlak lebih penting. Sehingga kita tahu dari data yang ada, ini datanya dari mana? Dari si pengambil keputusan. Nah, misal di sini kita perhatikan bahwa yang diagonal, ini semuanya nilainya 1. Kenapa? Karena dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Kimia dengan kimia, sehingga 1. Entah, tapi kita tidak tahu ini bobotnya berapa. Bisa 3:3, bisa 5:5. Untuk angka-angka yang di sini, ini adalah angka dari yang tadi. Nah, yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini tidak, saya masih belum tahu ya kaitan antara ini, nilai kepentingan yang ada. Tapi data yang di bawah ini adalah data kepentingan, bukan data kriteria, bukan data apa namanya, data nilai, tapi data kepentingan. Misal di sini berarti untuk praktek daripada untuk kimia, sedikit lebih penting daripada praktek. Dan ini tidak ada kata-katanya gitu. Seharusnya ada kata-katanya, nanti baru dibuat matriksnya. Ini langsung matriks, tersedia matriks. Jadi seharusnya, jadi bisa jadi nanti ketika soal tidak saya berikan matriks langsung, tapi saya berikan kata-kata mana yang lebih penting, mana yang sedikit lebih penting, baru kalian yang mentransfer atau membuat bobot kepentingan di sini. Gitu. Nah, ini seperti ini berarti matematika, biologi. Matematika berarti lebih penting daripada biologi. Gitu. Matematika lebih penting daripada fisika, matematika lebih penting daripada praktek. Yang 9, kejuruan ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris lebih penting daripada kejuruan. Atau bahasa Inggris lebih penting dari biologi, fisika, maupun praktek. Nah, ini untuk bobot kepentingan. Jadi bisa nanti dalam bentuk kata-kata, tapi di sini tidak langsung angka ya. Di hari ini kita proses perhitungannya saja dulu. Nah, dari kepentingan yang ada, lalu nanti di total, dijumlahkan hasil dari datanya, cuman ini saya lihat masih dibulatkan ya. Jadi ketika ada koma, tetap nanti dicantumkan komanya. Ini 17, sekian lah. Ini 7 tambah 8, 15, 16 ya, 4/3. 4/3 kan berarti 1,33 sekian ya. Sekitar 17,33 sekian. Nah, yang lain juga sama, bisa kalian coba menghitung nanti dengan membuat tabel sendiri data yang ada. Jadi ini penjumlahan dari data semua bobot kepentingan yang ada. Setelah ditotal, nah ini total yang bawah. Nah, untuk ini, kok itu jadi 0, padahal yang di atas kan 1/3/3. Ini persentase bobotnya. Nah, untuk persentase bobot, ini caranya adalah 1 dibagi dengan total. 1/17,33 hasilnya sekian. Yang bulat itu saya belum tahu ya, untuk yang lain ini apakah bulat atau tidak. Persentase bobot jadi dari angka-angka yang ada dibagi dengan total ya. Dari total yang ada, misal ini saya kurang tahu mana yang bulat, mana yang tidak. Anggaplah yang matematika apa ini? Matematika ya. 10. Totalnya 10, misal seperti ini, 1 dibagi 10, 0,1 ya seharusnya. Matematika 0,1 ya, ini bulat ya. 3 dibagi 10, 0,3. Nah, ini 0,3. Jadi angka-angka ini diperoleh dari hasil angka-angka ini dibagi per total yang ada.
Sehingga nanti akan diperoleh angka-angka 0, sekian. 1 ini adalah total dari data yang ada. Kalau jika kalian hasil dari total penjumlahan dari semua data yang kimia lebih dari 1, berarti ada yang salah dari proses perhitungannya. Jadi total ini 1 atau 100%. Jika dalam bentuk persentase, berarti harus 100%. Jika dalam bentuk desimal, berarti di sini harus 1. Jika lebih dari 1, berarti ada yang salah. Ada rata-rata vektor prioritas pun dia harus 1. Jika tidak, berarti harus dikonversi. Dikalikan dengan 100% sehingga nanti totalnya 1. Atau, tapi biasanya otomatis si pengambil keputusan bisa jadi ada salah dalam, bukan ada salah, ya keliru, ya sama aja ya. Keliru atau salah dalam mana yang lebih penting, mana yang sangat penting, mana yang utama, mana yang sedikit lebih penting, itu berarti ada yang salah dalam pengambilan pertimbangan, dalam pertimbangan yang di atas, mana yang lebih penting. Sehingga nanti harus diperbaiki kembali untuk bukan bobotnya yang ini, tapi ya bobotnya ya, tapi 1357-nya tetap hanya pembobotan dari masing-masing kriteria yang ada, harus diperbaiki. Kita lanjut, ini total. Total di sini, ini adalah jumlahan dari kimia semuanya, ke samping. Sehingga totalnya adalah 0,63. Kalau yang ke bawah, total dari keseluruhan di bawah. Rata-rata vektor prioritas dari mana? Dari total ini, 0,63 dibagi 8. Totalnya ada 8, karena semua kriteria ada 8. Sehingga total jumlah dari kriteria ada 8 kriteria. Maka rata-rata vektor prioritas ini adalah total dari masing-masing kriteria yang ada dibagi dengan total jumlah banyaknya kriteria. 0,63 dibagi 8, 0,26 dibagi 8, hasilnya sekian. Nah, ini untuk rata-rata vektor prioritas jumlahnya pun harus 1. Jadi jika di total lebih dari 1 berarti ada yang salah dalam perhitungan. Nah, persentase 100% ya. Jika dalam bentuk desimal sekian, maka nanti dalam bentuk persentase di sini 8%, 3%, 41%, dan seterusnya. Jadi diutamakan ini bahasa Inggris ya 41%. Bahasa Indonesia, lalu baru yang lain mengikuti. Bahasa Indonesia, matematika. Nah, setelah itu, data ini digunakan untuk pencarian CR, rasio konsistensi. Sebelum mencari CR, yang pertama dicari adalah lambda max atau Emax. Di mana di sini lambda max adalah sigma, jumlahan dari lambda dibagi 8. Nah, untuk pencarian lambda sendiri, untuk pencarian lambda sendiri itu ada pencarian lambdanya. EVN ya, namanya eigenvektor normalisasi. Jadi untuk ini datanya dilangsung, ini datanya langsung lambdanya sekian. Jadi ini nanti masih ada perhitungan eigenvektor normalisasi EVN nanti. Minggu depan baru saya bahas ya mengenai proses perhitungannya. Nah, jadi ada EVN nanti lambda max itu adalah jumlahan dari data EVN masing-masing. Nah, lambdanya ini. Lambda yang ini langsung hasil ya. Nah, EVN sendiri lambdanya adalah perkalian antar hasil vektor prioritas dengan total. Oke. Ini hanya sekilas saja. Yang pasti kita mencari lambda ya, nanti minggu depan baru saya bahas untuk proses perhitungan secara Excel. Nah, dari data masing-masing lambda diperoleh lambda nanti dibagi dengan total kriteria ada 8, sehingga dia akan menjadi lambda max atau Emax nantinya. Lalu setelah itu baru mencari IC, CI, indeks, konsistensi indeks. Nah, CI ini rumusnya adalah lambda max, hasil dari lambda max dikurangi dengan N. N ini adalah jumlah kriteria yang ada. Jumlah kriterianya ada 8. Sehingga lambda max dikurangi dengan 8 dibagi dengan N dikurangi 1. N itu adalah jumlah kriteria. Ada 8 berarti ada 8. Dibagi 7.
Nah, indeks CI ini digunakan untuk mencari CR. CR dibutuhkan RI, random index. RI itu ada tabelnya. RI untuk matriks 8 itu 1,41. Ini untuk 8 kriteria ya. Nah, untuk CI sendiri ini adalah tabel dari RI sendiri, ini untuk tabelnya. Jadi ketika 8, matriks 8, ordo 8 itu 1,41. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah ordo dari matriks. Matriksnya akan persegi karena berpasangan, sehingga dia pasti pasti matriks persegi. 1, 2 berarti matriks 1 kali 1. Bukan 1 kali 2, tapi 1 kali 1 nilainya 0. 2 kali 2 berarti 0. Kalau matriks 3, 3 kali 3 berarti RI-nya 0,58. Dan seterusnya. Mau matriksnya sampai 15, ini masih panjang, tapi datanya paling tidak sampai 14. Ya kalau lebih masih bisa ya, ada lagi. 10 kali 10 berarti 1,49. Ini adalah tabel dari random index-nya. Sehingga CR hasil dari rasio konsistensinya adalah 0,034 atau 3,4%. Nah, ini juga saya masih belum tahu kenapa dia acuannya 10%. Jadi, hasil dari CR dikatakan valid jika lebih kecil dari 10%. Nah, ini 3,4%. Sehingga dia dinyatakan valid atau presentasenya dapat diterima. Sehingga dari kata ini berarti jika dia lebih dari 10% berarti dia tidak valid. Nah, jadi nanti CR-nya diperhatikan nilainya lebih kecil dari 10%. Dengan cara CI dibagi dengan RI, RI-nya dari tabel. Proses perhitungan ini berulang. Ini yang pertama, level pertama untuk kriteria. Masuk yang level 2, masuk ke alternatif. Masuk ke alternatif, prosesnya sama lagi seperti yang kriteria. Dengan cara yang tadi dihitung satu-satu lagi. Hanya saja nanti yang dibandingkan adalah ini, alternatif yang ada tapi pada masing-masing kriteria. Ini baru satu, ini baru kimia. Hanya saja alternatifnya ada 3. Kalau sampai ada 8 lagi berarti dengan banyak data. Seperti tadi lagi ada 8 kali 8. Ini untuk nilai minimum. Nah, ini saya masih juga belum tahu kaitannya ya antara nilai minimum dengan nilai pembobotan. Pembobotan apa namanya? Kepentingan alternatif. Untuk pembobotan kepentingan. Ini nilai minimum yang harus ditempuh untuk si calon mahasiswa. Ini mahasiswanya dengan nilainya sekian. Nah, ini saya masih belum tahu ya kaitan untuk ini. Ini untuk nilai bobot tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di apa namanya? Angkanya diperolehnya sekian. Gitu. Ini otomatis ada kaitannya, hanya saya masih belum tahu untuk proses perhitungannya atau ada proses perhitungannya sebagaimana. Ketika ada bobot nilai, karena di sini untuk yang saya lihat perhitungannya masih dia berdasarkan bobot kepentingan gitu. Di antar bobot nilai dengan bobot kepentingan ini saya masih belum melihat ada kaitannya gitu. Nanti kita bahas lagi di minggu depan. Nah, untuk ini adalah minimum nilai yang ada. Nilai untuk sipil berarti minimumnya adalah 55. Elektro, kimia harus 54. TKJ berarti 59. Biasanya kan ada batas ya minimum untuk bisa lolos gitu, untuk dinyatakan diterima. Jika salah satunya lebih kecil saja dari batas minimum, biasanya kan langsung dinyatakan tidak lolos. Karena itu ini nilainya ternyata semuanya di atas dari nilai minimum yang ditentukan jurusan. Jika ada yang lebih kecil, berarti otomatis itu sudah gugur ya. Pasti dia langsung dinyatakan tidak lolos. Nah, ini untuk bobotnya, yang tadi ya, yang rendah, sangat rendah, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke bobot kepentingan. Bobot kepentingan ini berarti dipentingkan. Berarti si pengambil keputusan menyatakan bahwa untuk kimia, pada sipil, itu sedikit lebih
penting daripada elektro. Daripada di elektro. Jadi bisa diperhatikan bahwa kebalikan ya. Sipil elektro, kimia sedikit lebih penting dari elektro. Di sipil elektro dia 1/3, berarti kimia kebalikannya ya. Di sipil tetap sedikit lebih penting daripada di elektro, tinggal dibalik aja. Kimia di TKJ lebih penting daripada di elektro 5. Kebalikannya berarti 1/5. Ini untuk kimia. Sama prosesnya dengan tadi yang berpasangan, yang bagian kriteria. Lalu nanti dijumlah. Ini ada jumlahan dari 1 ditambah 1/3 ditambah 3 hasilnya sekian ya. Ini jumlahan dari data yang di atas. Lalu lanjut ke sini, ini jumlah. Ini hanya rata-rata vektor prioritas sama seperti sebelumnya ya. Tapi di sini tidak dicantumkan dia totalnya. Ini dijumlah semua 0,23 ditambah 0,3 ditambah 0,2 hasilnya sekian. Ini dijumlah ke bawah juga hasilnya 1 ya. Ini total harus 1, 1, 1 sehingga totalnya adalah 3. Rata-rata vektor berarti hasil di sini dibagi dengan total data. Sama seperti yang di sini ya. Rata-rata vektor totalitas. Total dari masing-masing dibagi dengan total data. Tapi di sini dia tidak mencantumkan. Sehingga nanti hasilnya diperoleh sekian. Oh, ternyata di sipil untuk kimia 26%. Di elektro 11%, di TKJ 63%. Setelah itu baru masuk ke uji konsistensi CR, mencari CR. Dari rata-rata vektor prioritas yang ada, ini, untuk mencari uji konsistensi, jadi rasio konsistensi sama ya dengan metode yang di atas tadi, untuk yang perbandingan kriteria yang ada. Jadi, lambda, ini lambda di total, lalu nanti dibagi 3, ini lambdanya. Untuk mencari, yang pertama adalah mencari lambda max. Lambda maksimumnya ternyata 3, sekian, baru dicari CI-nya dikurangi, N-nya jadi 3, bukan 8 lagi. Karena matriks yang digunakan adalah matriks ordo 3. Dibagi dengan N-nya 3, 3 dikurangi 1. Lalu untuk RI, rasio indeksnya yang digunakan adalah untuk N3, bukan N8 lagi. N3 0,58. Di tabel rasio ya, 0,8 untuk matriks ordo 3x3. Lalu nanti dari CI dan RI yang ada, baru nanti bisa diketahui rasio konsistensinya adalah CI dibagi dengan RI. Oh, ternyata dia sekitar 0,99%. Atau bisa dibulatkan ya jadi 1%. Dibulatkan jadi 1%. Nah, ini juga lebih kecil dari 10%, sehingga ini dinyatakan valid atau dapat diterima. Kenapa? Karena lebih kecil dari 10%. Dari sini, kalian melakukan lagi perhitungan sebanyak 8 kali. Nah, ini rata-rata vektor prioritas 0,26, 0,11, 0,63 untuk kimia saja. Nah, yang lain dapat dari mana? Hitung lagi dengan dengan metode perbandingan berpasangan ini sampai ke uji konsistensi, baru nanti akan diperoleh data ini. Konsistensi ini hanya untuk menentukan apakah dia valid atau tidak ya untuk dapat diterima. Tapi data nilai angka yang digunakan yang ini. Nah, ini biologi sekian, fisika sekian, sampai 8 kali kalian melakukan perhitungan dengan cara yang sama. Nah, dari sini baru nanti akan diperoleh 24 data itu. Ini 0,14, 0,41 kimia ya, 0,08, 0,03, 0,03. Ini diambil dari data akhir dari rasio yang tadi. Nah, yang ini 0,08, 0,03, 0,03, 0,03 dari rata-rata vektor prioritas. Nah, ini dari rata-rata vektor prioritas. Ini juga sama, dari vektor prioritas. Sipil matematika. Misal di sini ya, kita cek kimia 0,26, 0,11, 0,63. Sipil 0,26, elektro 0,11.
kimia di sipil. Kita cek sipil kimia 0,26. Lalu tadi elektro 0,11. Kimia di elektro kimia 0,11. Jadi caranya seperti itu. Kimia di TKJ 0,63. Nah, ini adalah data dari masing-masing jurusan untuk setiap kriteria yang ada. Lalu nanti hasil dari data ini misal kimia untuk sipil. Kimia 0,08. Lalu untuk di sipilnya berapa? 0,26. 0,08 dikali 0,26. Biologi 0,03. Di sipil biologi 0,63. Fisika 0,03. Fisika 0,03 di sipil 0,26. Jadi ini dikalikan, ini hasilnya tidak disebutkan ya. Lalu nanti baru dijumlahkan. Total ini adalah jumlahan dari perkalian masing-masing pasangan kriteria ataupun pasangan dari alternatif yang ada. Baru inilah hasil akhirnya yang akan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. 27%, 9%, 64%, berarti di sini yang diprioritaskan atau yang direkomendasikan adalah yang TKJ, 64%. Jadi untuk sipil dan elektro tidak direkomendasikan, walaupun kemungkinan lulusnya bukan berarti diterima ya, hanya rekomendasi aja. Jadi masalah diterima atau tidak ya kembali lagi nanti pada data keseluruhan. Ini kan data satu mahasiswa, calon mahasiswa saja. Untuk rekomendasi lebih baiknya mendaftar di jurusan yang mana. Gitu. Karena persentase lebih besar di TKJ sehingga dia direkomendasikan untuk masuk ke TKJ saja daripada elektro. Kemungkinannya kecil sekali walaupun namanya kemungkinan 1% aja itu berarti masih ada kemungkinannya ya. Bisa diterima, bisa juga enggak, tapi kemungkinannya sangat kecil gitu. TKJ 64% juga bisa diterima, bisa tidak, tapi masih 64% ada kemungkinan untuk diterima. Jadi hari ini hanya metode AHP aja untuk proses perhitungannya aja. Jadi saya pecah jadi 2 aja. Nanti kalian bisa pelajari dan mulai mencari jurnal mungkin bisa kira-kira mau menggunakan metode AHP atau profile matching. Bisa kalian coba pelajari terlebih dahulu apa itu yang AHP, apa itu yang profile matching, sehingga nanti ketika masuk untuk perkuliahan bisa mudah ya untuk lebih paham gitu. Apalagi nanti minggu depan kita udah mulai offline, bukan minggu depan. Setelah UTS kita mulai offline nih ya. Sudah dapat infonya kan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi nanti otomatis presentasi juga di kelas untuk proses belajarnya. Jangan ribut. Nanti baru ketemu temennya udah pada ribut sendiri, dosennya diabaikan, kalian malah curhat-curhatan. Wah, jadi mulai tanggal berapa itu masuk? 15 kalau nggak 17 ya, masuk offline jika tidak ada perubahan kebijakan lagi. Gitu. Jadi berarti profile matching masuk di pertemuan setelah Lebaran kemungkinannya. Jadi hari ini hanya AHP untuk proses perhitungannya saja. Kalian nanti bisa coba pelajari, bisa coba buat Excelnya juga, bisa coba cari jurnal terlebih dahulu juga. Nanti mungkin minggu depan ya baru saya buatkan untuk link kelompok. Jadi mungkin itu saja hari ini. Kalau mau perbaikan ya perbaiki saat presentasi. Silakan mempresentasikan dengan baik. Bagaimana cara memperoleh nilai, dan untuk UAS tugas juga. Untuk hari ini tidak ada tugas. Jadi ini saja untuk pertemuan hari ini. Jika memang masih ada yang mau ditanyakan bisa lewat grup chat WA. Nanti ini saya share lewat e-learning, kalian bisa mulai cari jurnal dan mulai mempelajari metode AHP minggu depan
bisa lebih paham lagi apa itu metode AHP. Jadi ini saja untuk pertemuan hari ini. Sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.